melanjutkan pembahasan mengenai Bank Sentral Amerika ya. Jadi ini melanjutkan. Kita langsung melompat ke tahun 1944. Sebenarnya di antara tahun 1913 saat berdirinya Bretton Woods, Bank Sentral Amerika ini atau Federal Reserve atau The Fed ini, ada beberapa peristiwa-peristiwa yang sebenarnya berhubungan dengan pasca berdirinya Bank Sentral Amerika ini. Hanya ini tidak akan dibahas di sini karena pembahasannya sangat panjang sekali. Ya sekarang mudah ya, internet gampang, kemudian pakai ChatGPT atau DeepSeek ya, chatbot ya semacam itu untuk memberikan jalur-jalur atau link-link yang berhubungan dengan sumber-sumber yang akan kita cari jawabannya. Oke ya, jadi ini kita mengutip dari 3 buku ya, masih buku yang Andrew Hitchcock ya, judulnya The History of the Money Changers. Kemudian buku Confession of an Economic Hitman karya John Perkins ya, ini orang yang dulu bekerjanya di agen Bank Dunia. Dan yang terakhir adalah masih tetap buku karya Edward Griffin, The Creature from Jekyll Island ya. Nanti kalau teman-teman tertarik, buku ini bisa mudah ya didapat di internet, tapi kalau memang agak sulit nanti akan saya tuliskan judulnya di deskripsi ya, bisa di download. Dan ada juga terjemahan Indonesianya, bahasa Indonesianya apabila teman-teman merasa kesulitan untuk menerjemahkannya atau masih menafsirkannya dalam bahasa Inggris. Oke, jadi ini singkat saja ya. Jadi di ketiga buku ini bercerita yang pada intinya tahun 1944 Amerika Serikat yang waktu itu dianggap negara yang paling aman ya, aman dari segala sisi ya, karena Amerika Serikat itu kan di benua yang berbeda ya, bukan Eropa ya. Jadi ketika Eropa ini perang, kemudian menghabiskan banyak dana, menumpahkan banyak darah, Amerika ini tergolong yang paling sedikit ruginya, paling sedikit menerima kerugian ya. Jadi karena benuanya lain, benua Amerika. Nah, akhirnya Amerika ini kemudian memimpin sebuah pertemuan namanya Bretton Woods ya. Ya kalau tidak salah kotanya namanya New Hampshire ya. New Hampshire itu kota di mana diadakan perjanjian ini. Diikuti oleh 44 negara ya, yang 29 negara diantaranya itu negara sekutu dari Amerika ini. Dulu belum terbentuk NATO tapi namanya sekutu ya. Intinya teman-temannya Amerika Serikat lah. Nah, tujuan perjanjian ini adalah ketika itu Amerika ngomong ya, adanya ngomong seperti ini negara ini. Yang jelas Amerika keuangannya sudah dikuasai oleh para kartel ya atau bank-bank swasta yang sebenarnya mereka juga ada di Eropa yang menguasai Bank Sentral Amerika itu atau Federal Reserve yang menguasai saham-sahamnya dan menguasai peredaran keuangannya. Jadi Amerika menganggap bahwa dia itu adalah pemenang perangnya. Dan waktu itu negara-negara Eropa sudah kolaps ya. Karena uang mereka habis ya. Dulu kan untuk biaya perang gitu ya. Jadi untuk beli amunisi, untuk biaya darurat, untuk biaya kecelakaan perang, itu kan intinya menghabiskan banyak biaya ya, untuk membiayai atau merestrukturisasi apa yang sudah hancur ya, termasuk bangunan-bangunan gitu ya. Nah, emas waktu itu menjadi alat tukar ketika untuk membeli sesuatu gitu. Misalkan
negara A ingin membeli peralatan perang untuk negara B, pakainya emas gitu. Nah intinya habis gitu ya. Nah waktu itu Amerika mengaku bahwa, dan pokoknya disepakati ya waktu itu kemungkinan dari negara-negara yang ikut di perjanjian ini ya, disepakati bahwa Amerika itu memiliki cadangan emas yang paling banyak di dunia waktu itu. Nah, sehingga Amerika ini usul, bagaimana kalau mata uang saya, uang dolar yang selama ini hanya beredar di negara saya, dijadikan mata uang tunggal internasional. Ya. Alasannya disimpan di Fort Knox kalau nggak salah, disimpan di situ, nanti dilebur. Nah, nanti negara-negara yang sudah menyetorkan emas tersebut akan diberi uang dolar oleh Amerika ya. Yang satu gramnya itu, kalau waktu itu bukan 1 gram ya temannya, 1 ounce ya, ounce-nya itu atau setara dengan 28,345 gram itu $1. Nah, setara dengan $1. Setelah dihitung ya kira-kira kalau zaman dahulu itu ya 560.000 rupiah gitu ya. Waktu itu 28 gram emas itu, keluarlah uang dolar ini, US dollar ini dari Amerika ke seluruh dunia untuk alat tukar jual beli antara negara satu dengan negara lain. Nah, itu ceritanya kenapa akhirnya Amerika menjadi sangat adidaya sekali, karena apa? Salah satunya mata uangnya dipakai oleh hampir sebagian seluruh negara dunia ini untuk jual beli, untuk pertukaran. Jadi seperti itu. Nah, ini nanti akan berlangsung normal-normal saja sampai nanti tahun 1970-an awal. Nah, nanti kita akan coba bareng-bareng bahas ya ada apa di situ, dan ini juga ada hubungannya dengan perang Vietnam dan si Rambo ya. Oke, mungkin itu penjelasan singkat ya. Nanti silakan kalau memang butuh referensi yang lebih luas bisa membaca ketiga buku tadi itu, nanti dicantumkan di deskripsi di bawah ini. Terima kasih, salam sejahtera kita semua, selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.